Ngasih materi PPLS dan lupa. Dia masih enggak. Siapa? Bu. Siapa? Tidak. Salah. Pada Bu Putri, ya, nama saya Bu Putri. Di ruangan saya ada juga kalian. Kalau kalian, oh ya, saya mau kasih dulu. Udah follow IG dan Golden Senior sebelum. Ini saya Aida, Aisyah, Aisyah, Kadir, Alia, Aziza, Azahra, Kalista, Calista apa Kalista? Calista, Devira, Dewi, Fitria, Gea, Iya, Kansa, Maulina, Mia, Muhammad Yusuf, Muhammad Syarifudin. Panggilan siapa? Muhammad Bibisono. Bibisono panggilan siapa? Nafeza. Naomi. Naila. Putri. Linda. Hadatul. Dipanggil siapa? Tidak. Seri. Siti. Saya. Tani. Saya. Dipanggil pakan ada. Dan Indonesia. Seperti biasa, kita misi dulu ya. Kalau saya bilang saya belajar, ya apa ya? Badan menjadi pendidikan, oke? Saya belajar. Lagi yang lupa, saya menjadi apa ini? Kira yang ada di belakang semua ini adalah apa? AI itu pinter. Jadi nanti kita akan belajar tentang artificial intelligence. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Intelligence. Apa itu intelligence? AI itu bahasa Inggrisnya apa? Artificial. No, kan.
depannya B. Buatan. Kalau itu jadi pintaran berarti bahasa Indonesia adalah pintaran. Oh, ingat-ingat ya, itu dulu judulnya hari ini kita belajar tentang artificial intelligence. Kalau sudah, silakan dibuka HP-nya. HP-nya dibuka, di-scan ini. Ini adalah sentimeter. Ada yang pernah 2 sentimeter loh? Nah, kita kenalan dulu sama sentimeter. Oh ya, kalau kalian mau kamar mandi, kamarnya ada di tengah itu ya. Saya tidak tidurnya ke saya. Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata AI? Silakan dijawab pakai hati. Oh jadi ada bisa jawab. Apa? Enggak lagi langsung aja. Ayo dikit. Iya ada 3, berarti kalian satu kata aja, satu kolom satu kata, berarti kalian harus masukin 3 kata. Nah ini nanti akan muncul jawaban seperti ini. Nah, aku pencet. Semua belum dalam HP-nya. Apa yang ada di dan yang kalian kata AI? Manusia, pemuda, ibu. Itu apa lagi? Apa yang ada? Pergerakan kita ini maksudnya mempermudah ini apa? Mempermudah pelajaran.
Selain itu, asisten. Keren, hidup, wow. Apa? Masa depan seru sebagai sumber. Jadi ada yang membantu, bertukar. Oke. Kira-kira jawaban kalian benar nggak? Benar. Apa jawab di situ? Tidak punya hati. Ini siapa yang tidak punya hati? Oke, Aida. Benar nggak ya kalau ini tidak punya hati? Iya. Dan benar. Kita juga benar. Jawab apa? Kira-kira bilang. Ya, saya AI itu nggak punya hati, nggak punya perasaan. Ya, ini paling banyak menjawab membantu teknologi. Berarti adalah teknologi ya. Membantu kalian membantu apa aja? Informasi, mendapatkan informasi. Saya itu lagi. Berikan cara. Oh ya, di sini ada nggak yang pernah curhat ke AI? Oh iya. Ini ada teman-temannya yang pernah curhat sama AI. Saya pun kalau curhat dengan AI, AI itu kayak GPT. Ketika saya curhat, perasaan saya divalidasi. Ya, kalau saya sedih, aku juga sedih. Berarti AI itu punya perasaan apa? Kalau tidak punya perasaan, kok bisa ya AI itu balasnya kayak sedih gitu sama perasaan? Karena sudah diprogram. Nanti kita akan cari lagi ya. Ya, akan apakah kalkulator adalah AI? Ya atau tidak? Ya. Ini yang jawab ya, siapa yang jawab ya? Saya, Bu. Oke, kenapa kok kalkulator adalah AI? Enggak apa-apa, ada yang dikasih Mas. Kenapa kok kalkulator adalah AI, Mas? Karena di program. Oke, ini ada yang jawab buka, menjawabkan. Siapa yang jawab buka? Ada yang buka Google dulu. Kalau buka apa? Tidak. Tidak, bukan. Kenapa bukan? Karena kenapa kok kalkulator itu bukan AI? Karena itu orang bilang emang benar. Oke, jadi anak-anak jawabannya adalah tidak. Jadi kalkulator itu cuma sebuah program yang dirancang untuk menghitung. Nah, manusia yang bikin kalkulator itu sudah masukin kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, ini tambah ini sama dengan sekian. Jadi kalau misalnya kalian pakai kalkulator sekian ditambah sekian, itu hasil dari program, bukan hasil dari AI. Begitu ya. Nah, selanjutnya, apakah game mobile adalah bukan HP? Bukan, Bu. Apa? Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Kira-kira ML itu AI apa bukan, Mbak? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena kita main sama manusia.
Karena kita main sama manusia. Kita main sama manusia. Oke. Jadi Mobile Legends adalah bisa enggak dan bisa bukan. Nah, kalau Mobile Legends ada AI itu namanya apa? Kalau kalian misalnya mau main game ML sendiri ya, itu bisa kan ya? Nah, itu pakai jadi Mobile Legends-nya itu mencari musuh kalian, musuh teman dan musuh yang levelnya setara dengan kalian. Itu tugasnya AI. Tapi kalau kalian cuma main sama teman-teman kalian, itu namanya pakai AI. Jadi paham? Apakah di masa depan AI dapat mengajar? Iya. 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 Kenapa kok iya? Karena tergantungnya saya tahu lagi. Selain apa lagi? Sulit berpikir apa lagi? Kira-kira kalau kalian pakai AI kalian merasa malas nggak? Iya. Ada yang juga, ada yang juga. Yang jawab iya siapa tadi? Kenapa kok bisa malas kalau pakai AI? Karena kita bisa lagi. Dan menggantungkan diri ke AI. Kalau misalnya kalian lagi ngerjain juga terus mati lampu, HP kalian nggak ada sinyalnya, kira-kira kalian bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Kalau jawabannya bukan capit, tapi disuruh menjelaskan, kira-kira bisa nggak? Bisa kalau tuh. Tetap bisa ya, tapi kalau ada bantuan AI mungkin kalau ngerjakannya akan lebih cepat, akan lebih benar jawabannya. Jadi kalau menurut kalian, apakah AI dapat mengajar manusia? Ya atau tidak? Ya. Bisa mengajar kalian, bisa juga enggak. Tergantung orangnya dulu. Tergantung orangnya. Kira-kira pekerjaan apa yang suatu saat bisa digantikan sama robot? Kontrak. Digantikan sama robot. Kopi. Apa lagi? Barista. Apa? Barista semuanya sebenarnya bisa digantikan sama robot. Tapi pola robot itu nggak seperti manusia karena robot itu nggak punya perasaan. Itu ya. Yang misalnya kalian diajarin sama robot, kira-kira kalian gimana ya? Jadi kayak kalian nonton YouTube aja udah. Kalau misalnya kalian nanya pertanyaan ke kalian robot, jawabannya kayak robot enggak seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya, enggak pakai perasaan, enggak gitu. Nah, ya. Itu saya sudah habis, kita kembali lagi. Nah ini sebutkan mitos dan fakta tentang AI dari video slide berikutnya. Jadi di slide selanjutnya akan ada video. Tugas kalian menyebutkan mitos dan fakta tentang AI dari video tersebut. Ngerti ya? Nah, ditulis dulu ini soalnya. Mungkin yang punya
Di tahun 2050, AI beralih dunia. Robot-robot melawat dan menguasai jalanan. Manusia yang lama, guru harus makan. Akankah Anda bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di dunia. Nyatanya, mereka masih bilang itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum situ, ayo kenalan dengan mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran satu alam. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang rumus theory of everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata, enggak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan, kalau kita merasa pekerjaan kasar yang panjang, dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena di bidang coding atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, tidak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak. Dan walaupun AI sudah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun. Salah satunya lewat diskusi negara-negara G20, yaitu Whiteman, yang fokus meningkatkan skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai pembahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 di antaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan muda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara lain. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluang. Selain kita perlu mempelajari dedikasi AI dan sisi, kita juga harus punya sifat ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil terjun. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukan yang mungkin di masa depan nanti kita semua akan jadi pengangguran.
Dan seperti biasa, terima kasih. Jadi apa aja mitos dan pasar tentang AI? Dunia hancur karena AI itu mitos atau fakta? Faktanya adalah AI dapat meringankan pekerjaan manusia. Terus tadi di akhir video itu tadi suaranya mau diayunda. Mau diayunda itu apa kepada generasi muda? Ya, curiosity. Kalian harus mempunyai rasa curiosity. Apa itu? Rasa penasaran, rasa ingin tahu. Di sini ada nggak yang hobinya banyak? Apa hobinya? Masak, futsal, Terus, game, nongkrong, ikut oke, selain itu apa namanya? Bebek, bibi, oke, selain bibi, siapa lagi di sini yang punya banyak hobi? Kalian punya hobi nggak? Ada. Apa aja hobinya? Main game, nyanyi, masak, menyanyi, mendengarkan musik apa lagi? Main musik apa lagi? Main musik apa enggak? Main keyboard, masya Allah. Ini yang lainnya. Hobinya apa? Berenang apa lagi? Menulis. Itu sekali hobinya menulis, membaca. Sebagai generasi muda, kalian itu harus punya banyak hobi. Kalau kalian punya banyak hobi, itu menandakan kalau kalian itu orang yang penasaran, orang yang pengen bisa semuanya. Dan di masa depan, kalau kalian sudah gede nanti, yang dibutuhkan sama company-company gede itu orang-orang yang suka penasaran anak-anak. Karena kalau orang yang nggak punya hobi, kelemahan hidupnya, aku mau ngapain ya? Aku disuruh kerjain sesuatu tapi aku nggak tahu caranya. Kalian meskipun kalian nggak tahu cara mengerjakan sesuatu, kalian harus cari tahu ini gimana ya? Kok orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa sih? Kalian harus cari sekarang, apalagi sekarang YouTube sudah banyak sekali video-videonya kan. Misalnya kalian disuruh masak spaghetti, kalian udah nggak aku nggak tahu. Nah kalian harus langsung cari di YouTube, cari caranya. Jadi kalian itu serba bisa, nah. Jangan mau digantikan sama AI, gitu ya. Sampai sini paham? Oke, silakan. Definisi.
Ini belum masuk. Makanya kemudian apa? Selesai. Beberapa kali bisnis bagus. Satu buat kenalan aja. Kalian pernah diajarin berpikir rasional SMP ya? Ingat nggak? Apa? Kok bisa sih kalian tuh lupa kan udah dipelajarin? Karena sebenarnya tuh waktu masih SMP itu masih ingat apa yang diajarkan guru saya ketika saya masih SMP. Libur. Sudah selesai ya? Sudah. Ayo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada ruang masjid. Manusia. Nah, ya, dalam satu duka yang digunakan untuk Ngerti maksudnya apa? Ngerti? Ada yang mau coba menjelaskan dengan bahasa sendiri? Jangan duduk Aida terus. Saya sendiri ya. Ya Bu, ya Bu. Sekarang tanggal 5. Absen. Absen 5. Alia. Alia mana Alia? Alia coba dijelaskan apa dengan bahasa ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang bulan 8 berarti Kalista menjelaskan NI dengan bahasa Mesir. Kalista yang mirip manusia, Aidan. Jadi AI itu adalah mesin yang mirip sama otaknya manusia, Nana. Kalian otaknya mampu apa aja? Bisa membaca? Bisa nulis tegak bersambung? Bisa semuanya? Bisa. Sama seperti otak manusia, komputer yang ada AI-nya itu sama pinternya seperti kalian, bahkan lebih pinter daripada kalian. Kalian sama Google lebih pinter siapa? Serius lebih pinter kamu? Siapa? Google ya. Kenapa kok Google itu bisa pinter? Karena AI. selain karena ada AI, kenapa lagi? Kalian cari apapun di Google ada ya. Berarti Google itu kaya akan informasi. Mana Google bisa mendapatkan informasi?
lagi dari manusia yang memasukkan data ke Google. Kalau kalian mau pinter kayak Google itu bisa banget anak. Caranya gimana? Belajar. Tahu. Membaca. Kalau otak manusia dibuat membaca itu sama aja kalian kayak menambahkan memori ke otak kalian. Mungkin sekarang otak kalian memorinya cuma 8 GB. Tapi kalau kalian tiap hari membaca, tiap hari dari tahu informasi baru, otak kalian memorinya bisa 200 GB. Gitu. Jadi mulai sekarang ayo banyak baca. Bisa kok kalian baca dari internet, baca dari buku, atau nonton video YouTube yang edukasi, yang edukatif. Kalian kalau nonton itu dengan apa? Nadia Omara kayak gitu. Siapa? Kalau kalian buka itu yang ditonton apa yang laki-laki? Horor. Idol kenapa idol? Neraka. Apa itu? Ultraman, Bu. Ultraman. Saya kira itu dengan apa, guys? Kenapa? Podcast. Ada yang suka, ada yang itu di depan dari sini. Di depan ada yang orang jelas yang setiap podcast ngomongnya meso-meso. Jangan apa? Nanti kalian akan bawa sampai sekolah biasanya. Nanti ada sekolah anjir. Saya jadi Gak boleh. Lebih baik kalian astagfirullahaladzim. Jangan anjir lagi tapi ngomong astagfirullah. karena saya kita silakan gambar yang dikasih di aja dibuat yang buat jangan lu Bu. siapa yang nanti aja lebahannya. Suaranya sifat 3 kali dulu. Siapa yang akan dulu?
Selamat Bu. Boleh nanti aja. Tak saya dari sini nanti. Pak, kenapa? Nanti aja bolong. Tidak boleh. Ini Pak dari lima hari. Iya, sabar, sudah pengajuan. Buan kan sudah proses pembelian. Sabar lagi, ada lagi, ada sudah sampai dulu keluar. Sabar ya. Kita itu kita belakang satu ya. Jangan depan semua. Kalau semua di ada kontrolor enggak? Ada. Ya, itu enggak punya kontrolor dulu ya. Sudah ada. Yang harusnya yang yang belakang coba bikin
Yang belum dikerjakan ya saya. Ya dari sini kalian sudah paham nggak cara kerja AI? Paham. Gimana sih cara kerjanya? Sama. Datanya apa aja? Terus setelah dimasukkan data diapain? Prosesnya contoh gambarnya. Kalian di sini ada yang punya adik rumah? Gimana kalian ngajarin adik kalian membedakan dan tomat? Pertama, Campur. apa yang harus pertama kali kalian lakukan ke adik kalian? Kalian kenalkan dulu ya ke adik kalian. Ini loh apa yang ini? Kalian sama adik beragam, diperhatikan, begitu ya. Setelah kalian upload dan kasih tomat, apa yang kalian lakukan lagi? Kalau sudah diperkenalkan, Rasanya tomat betul. jangan sampai dimakan juga ya, cuma dari visualnya aja ini. Setelah kalian mengenalkan bentuknya, apa yang kalian lakukan? Mengenalkan saat membedakan bentuk. Cara membedakannya gimana? Ini loh, kalau tomat warnanya tomat warnanya bentuknya agak tapi kalau tomat bentuknya bulat. Setelah kalian kasih perbedaan ke adik, terus kalian lakukan apa lagi? Rasa. Selain rasa, kalau sudah kalian adanya enggak? Biji-bijinya belum.
gimana lama. Kalau kalian sudah ngerti perbedaan keadaan kalian ngapain lagi? Sudah selesai. Dites dulu, ada pelatihan, dilatih dulu adanya. Dek coba deh, mana ada yang apa? Mana yang otomatis gitu. Kalau misalnya ada kali yang nggak bisa jawab atau jawabannya salah, diulang lagi. Sama kayak juga deh sama manusia dimasukin data, setelah dimasukin data gitu kan. Kalau jawabannya masih salah, di post lagi dari awal. Gitu, paham ya? Prosesnya pakai apa kira-kira? Nah, proses penggunaan AI. Kalau kalian mau bikin AI baru, kalian pakai apa? Dipakai algoritmanya apa? Depannya C. Salah. Coding, betul. Kalian kalau mau bikin suatu aplikasi, suatu AI baru, kalian pakai coding. Kalian harus belajar coding. Coding ya? Mau belajar coding? Mau. Oke, kawan-kawan ya sama Pak Agus. Nanti apa saja penggunaan AI dalam kesehatan? Ayo, ini coba dibaca lagi 1, 2, 3. Ada. Apa aja, yo. Sekarang 25 berarti absen 20 dan 25. Tapi apa ada penggunaan AI di bidang kesehatan? Apa lagi? Perawatan. Itu yang mana sih? Oh, saya sudah sebenarnya. Oke, tapi jurusan itu keperawatan. Biasanya kalau orang perawat ada teknologi AI-nya itu apa? Apa? Alat operasi. Alat operasi. Apa aja? Apa? Registrasi ya? Mobil DKM itu aplikasi ya. Dan itu apa lagi di bidang kesehatan? Apa juga itu? Fingerprint di mana? Di absen rumah sakit. Oke, kita sekarang udah absen di mana? Naila, apa lagi penggunaan AI di bidang kesehatan? Registrasi seperti apa? Waktu data, oke. Gimana caranya dijelasin nggak? Nggak bisa. Apa? Mengambil nomor antrian. Gimana caranya kalau pakai AI? Kalian ada yang pernah ke bank nggak? Nah, bapak ngambilnya ngambil nomor antrian ya? Pakai AI dari ya enggak. Ya, itu cuma mesin ada AI-nya. Nah, kalau penggunaan AI di bidang kesehatan apa lagi selain fingerprint? Panggilannya. Oh, panggilan. Oke, itu pakai apa? Pakai cerita. Ada yang bisa jawab nggak? Penggunaan AI di bidang kesehatan. CT scan, oke, CT scan-nya diapain? Oke, itu pakai apa enggak? Pakai sengaja. Kalian tahu jam tangan? Tahu jam tangannya ada detak jantungnya? Tahu. Nah, itu salah satu AI. Oh, detak jantung kalian rendah, dia bisa kasih info detak jantung Anda rendah. Itu
Apa? Kalau yang di HP juga pakai Alexa, yang di HP saya juga apa enggak ya? Yang aplikasi yang mana? Oh, apa? Doang itu. Nah, itu pakai Alexa. Kita pakai kan? Karena sudah ada itu kan pakai tapi pakai yang namanya GPS. Dapat kayak lalu apa gunanya ID dan setan yang lain? Pasti kita kalian ya. Kita jadi cara menggunakan belum? Nanti sudah tahu namanya. Ini dalam oksimeter. Oximeter ini untuk apa sih? Penonton Bapak, kadar oksigen dalam darah. Nah, ini apakah oksimeter menggunakannya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok tidak? Ya, bangga. Ya. Ya, Bu. Oke, kalian benar tak kasih saldosofi ribuan. Oksimeter menggunakan ya. Pandangan. Ya, iya, Bu. Oke, Mbak. Ya. Oksimeter. Ya, kenapa pakai? Karena bisa mendeteksi. Nah, itu apa lagi? Oke, next yang sebelahnya apa jawabannya? Ya. Apakah oksimeter itu bukan teknologi AI? Kenapa kok iya? Yang Menganalisis data. Jadi jawabannya adalah jadi tadi jadi kalau ada orang yang buat kecil, ini sama kayak kalkulator dikasih tahu. Ini loh belajar kalau kamu melihat di tujuh jari seseorang itu A, berarti jawabannya B itu sama seperti kalkulator. Tapi kalau mau tambahkan teknologi itu bisa banget. Misalnya dihubungin ke aplikasi di HP atau ada monitoring di rumah sakit. Kalau misalnya orang ini oksigennya rendah, langsung ada alarm baca dari airnya. Terus kalau sistem yang membaca data lah, jadi kalau sifatnya ada, itu nggak pakai AI. Tapi kalau ditambahkan teknologi itu harus pakai AI. Sama kayak jam tangan tadi, jam tangan itu apa? Itu dan doang itu bukan AI. Tapi kalau jam tangannya bisa mendeteksi, berarti AI-nya. Paham ya? Nah, kita jawabannya apa ini? Ya, bisa tidak. Nah, ini ada sensor sama dengan mata dan telinga. Sedangkan AI adalah otaknya. Jadi kalau cuma oximeter, ini kan cuma sensor aja. Kalau cuma sensor berarti pakai sistem
Tapi kalau ada AI-nya itu bisa menjadi lebih pintar lagi. Gitu ya, paham? Kalian dulu pernah nggak ngerjain soal matematika yang cuma di foto itu? Enggak ya? Beda zaman kan? Nih, jika kursi roda ditambahkan AI, kursi roda akan mempunyai fitur apa aja? Makanan. Oh, kalau ditambahkan ini akan yang apa aja ya? Jangan sendiri sekolah lagi. Dari Banten ya, oke. Ini sedang ya. Kira-kira di masa yang akan datang, kalian bisa nggak ya bikin kursi roda yang lainnya? Bisa. Belajar yang betul ya. Sekarang tugas kelompok. Saya mau nanya, kelompoknya mau ditentukan sendiri apa saya yang menentukan? Aku yang mau menentukan sendiri, yang milih sendiri. Oke, saya milihin ya. Oke, kelompok satu ada Kamsa, Naila, dan bisa. Kelompok dua Siti, Dea, Raffi, Rizmia, dan Bukan. Kelompok tiga Maulina, Farabi, Aidan,
Devina, Devira, dan Dewi. Kelompok 4 ada Vivi, Alia, kelompok 5 ada Azana, Tanisa, dan Riza. Kelompok 6 Aisyah, Seri, Alifia, dan Putri. Kelompok 7 terakhir Naira, Naomi, Jihan, dan Fitria. Oke, silakan berkumpul. Kenapa masuk gawe IPA? Wah, santun. Yaitu menyebutkan dan menjelaskan pengaplikasian AI di masa depan di bidang yang kelompok 1 pendidikan, kelompok 2 pertanian, kelompok 3 kepolisian, kelompok 4 perkotaan, kelompok 5 dan kelompok 7 saya tadi dan juga kesehatan. Misalnya contohnya itu ada kursi roda. Kalau tambahkan AI berarti kursi rodanya bisa belajar di dalam tempatnya. Nah, silahkan di foto dulu tempatnya. Berarti saya itu bisa belajar ya. Kerjakannya menggunakan Canva, dibuat PowerPoint di slide pertama. Jangan lupa ditulis judul, nama dan nomor absen kakak. Yang kedua baru dijelaskan isunya dan jangan lupa bisa ditambahkan kesimpulan. Silakan menjelaskan.
Lagi cuma makan. Kalau kalian mau makan, jangan makan di sini. Nanti kalau masuk ke sini jangan bawa makanan, jangan bawa minuman. Terus setelah masuk, kalian masuk ke sini lagi, kerjakan tugasnya. Saya kasih waktu 20 menit setelah jam istirahat. Kalau ke 20 menit kalian konsentrasi. Paham ya? Paham. Oke, saya tinggal ke ruangan ya. Boleh keluar? Boleh. Sekarang. Iya. Boleh. Jangan lupa dibuka. Jam 9
Jadi mana tahu? Ada nggak ya? Ini ada. Ini di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dari kelas 1 harus dimasukkan sudah berbuka. Sebelumnya pertama nama saya Ibu Kasar. Perkenalkan nama saya Fitri Bila. Absen 19. Pembelajaran personalisasi dengan AI. Contoh pengaplikasian 1. Platform adaptif. AI seperti Spiral AI atau Khan Academy menggunakan algoritma untuk menyesuaikan materi belajar berdasarkan kecepatan dan gaya belajar siswa. 2. Chatbot edukasi. Chatbot misalnya seperti aplikasi Duolingo memberikan sajian interaktif dan umpan balik besar. Seperti ilustrasi gambar seperti ini. Manfaat pembelajaran personalisasi dalam AI seperti itu meningkatkan pemahaman siswa secara individual dan mengurangi kesenjangan pembelajaran. Asisten virtual guru. Untuk pengaplikasian asisten virtual guru yaitu AI sebagai asisten. Materi atau tulis otomatis. Contohnya seperti ChatGPT untuk bahasa soal. Contoh kasih gambar asisten virtual guru. Manfaat asisten virtual guru yaitu efisien, waktu untuk pada interaksi. Maksud dari
Bukan, memberikan manfaat besar sekaligus tantangan yang berat tadi. Ini aku tadi yang telah mempresentasikan yaitu AI sebagai menggunakan alat untuk memperkuat pendidikan inklusif dan efektif. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Inklusif dalam pendidikan itu Bentar ya, Idan. Tadi ada beberapa inklusif itu pendekatan pendidikan yang memastikan semua siswa tanpa memandang perbedaan latar belakang, kondisi fisik atau sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum presentasi di depannya ada saya mau ngasih masukan dulu. Presentasi kerjaan pengelarian tapi lihat audiensnya, lihat teman-temannya, begitu ya? Oke, bisa dipahami. Dan kalau bisa belum kalian presentasi, kalian pahami dulu materinya. Jadi ketika kalian ngomong itu nggak usah buka HP lagi, nggak usah lihat layar lagi, begitu ya? Ya. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan tentang pertemuan kita hari ini? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, saya akhiri. Silakan kembali ke kelas. Langsung kembali, jangan marah semangat. Oh ya, kalau sudah diinginkan ya, saya